Jumpa lagi dengan Kak Fili. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mendongeng yang baik. Kalian pernah mendongeng kan? Atau setidak-tidaknya kalian pasti pernah bercerita kepada mama, papa, atau kepada teman-teman. Nah, mendongeng dengan bercerita hampir sama. Mari kita simak cara mendongeng yang baik. Kita lihat ya. Yang pertama adalah tentang kesesuaian cerita atau materi. Dalam mendongeng, ketika kalian bercerita, cerita yang kalian sampaikan harus sesuai. Artinya, cerita tersebut tidak melenceng dari keadaan yang terjadi. Misalnya dalam mendongeng kitab suci, kalian bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh yang ada, keadaan yang terjadi pada saat itu lah yang kalian ceritakan. Tidak dengan tiba-tiba misalnya dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus, kalian tiba-tiba menambahkan kedatangan Boboiboy di dalam cerita tersebut. Nah, itu namanya tidak sesuai. Yang kedua adalah olah vokal. Vokal adalah suara yang kita hasilkan. Nah, dalam teknik olah vokal ada berbagai macam hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah artikulasi. Dalam mendongeng, artikulasinya harus benar ya. Artikulasi itu apa sih? Artikulasi adalah kejelasan dalam berbicara. Membuka mulut dengan benar sesuai dengan kata yang diucapkan, sehingga akan terdengar jelas. Ketika teman-teman mendengar dongengmu, kalau artikulasinya benar, maka dia akan terdengar jelas apa yang kamu sampaikan. Yang kedua adalah menggunakan intonasi yang tepat. Intonasi adalah tinggi rendahnya atau nada dalam berbicara. Jadi hampir sama seperti menyanyi, ada tinggi rendah nada. Berbicara pun seperti itu, ada intonasinya. Orang yang marah biasanya menggunakan intonasi yang naik. Orang yang sedang bersedih biasanya menggunakan intonasi yang turun. Sehingga kalian harus menggunakan intonasi yang tepat dalam dongeng kalian. Jadi intonasi ini disesuaikan dengan karakter yang kalian ceritakan. Yang ketiga adalah tempo. Tempo adalah kecepatan dalam mengucapkan kata. Dalam mendongeng, kalian harus menggunakan tempo yang tidak terlalu lambat atau tidak terlalu cepat. Penggunaan tempo yang tepat ini akan mempengaruhi kejelasan cerita yang kalian sampaikan. Nah, dalam teknik vokal, kalian bisa menambahkan keunikan dari cara kalian mendongeng dengan merubah suara. Dalam mendongeng itu diperlukan sesuatu yang unik supaya teman-teman kalian yang mendengarkan dongeng kalian merasa tertarik. Bagaimana caranya kita merubah suara kita? Bisa kita lakukan latihan sebelumnya. Misalnya kalau kalian ingin menggambarkan untuk tokoh yang misalnya bentuknya hewan yang kecil, kalian bisa menggunakan suara yang kecil seperti ini. Atau misalnya kalian ingin menggambarkan tokoh yang memiliki badan yang besar, kalian bisa menggunakan suara seperti ini, yang besar. Atau misalnya kalian ingin menggambarkan suatu gambaran penokohan yang cerewet, seperti aku sangat cerewet. Nah, adik-adik, keunikan-keunikan itu bisa kalian tambahkan dalam teknik vokal kalian. Tips mendongeng yang ketiga adalah penggunaan ekspresi yang sesuai. Supaya apa? Supaya imajinasi yang terbangun dari orang-orang yang mendengarkan cerita kalian menjadi sesuai dengan cerita yang kalian bacakan atau kalian dongengkan. Jadi imajinasinya sama.
ekspresi ini kalian menggambarkan apa yang terjadi pada tokoh pada cerita tersebut. Misalnya, jika tokoh itu sedang marah, kalian mengekspresikannya dengan marah. Atau ketika tokoh tersebut sedang gembira, kalian mengekspresikannya dengan gembira. Dan pada saat dia sedih, kalian juga mengekspresikannya dengan ekspresi sedih. Ya, teman-teman bisa memperhatikan ini. Tips yang keempat adalah menambahkan dramatisasi pada dongeng kalian. Jadi, dalam dongeng kalian bisa memvisualisasikan atau memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada dongeng tersebut. Dramatisasi ini bisa kalian lakukan dengan cara, misalnya kalian menggunakan alat peraga. Kalian menggambarkan, kalau kalian bercerita tentang seorang raja, boleh loh kalian menggunakan mahkota, atau kalian menggunakan jubah raja, atau mungkin kalian menggunakan tongkat kebesaran sang raja. Atau misalnya kalian ingin menggambarkan Yunus yang sedang terapung-apung di lautan luas. Kalian boleh, walaupun tanpa alat peraga, kalian bisa menggunakan tubuh kalian untuk menjadi alat peraga. Contohnya seperti ini. Lautan yang luas bisa kita gambarkan dengan gerakan tangan kita. Kemudian Yunus yang terapung-apung di laut bisa kita peragakan dengan kepala kita, sehingga tampak seperti ini. Yunus sedang terapung-apung di lautan luas. Teman-teman bisa kan? Adik-adik sekalian bisa memperagakannya. Kalian boleh berimajinasi, berkreasi untuk memperkaya dongeng kalian. Bisa juga kalian menggunakan bantuan gambar. Jadi kalian bisa mencari gambar yang sesuai dengan cerita kalian, kemudian kalian gerakan seperti wayang. Oke teman-teman, demikian tips dari Kak Fili. Semoga berguna untuk kalian. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat mendongeng.